Teman-teman Anda menanyakan kapan VTube on, kapan VTube hidup lagi, apakah VTube akan mati. Teman-teman, sejatinya pertanyaan-pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan. Karena apa? Pertama, sudah direncanakan, sedang diusahakan, dan teman-teman sudah diminta untuk berdoa. Sisanya teman-teman, serahkan semuanya kepada Allah. Karena yang membuat hidup dan yang membuat mati hanya Allah. Setiap makhluk, termasuk VTube ini makhluk, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dikaruniai kesehatan ya, lahir batin ya, semuanya sehat, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Teman-teman, ini sudah jam 8-an dan sebentar lagi kita semua akan melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dilancarkan ya. Saya ingin menyampaikan satu hal teman-teman, bahwa hidup dan mati setiap makhluk itu tidak lain berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu itu. Kalau kita perdalam lagi, kita cek lagi, kita coba untuk melihat ke dalam diri masing-masing, maka kita tidak akan menemukan di mana sebenarnya letak kehidupan itu, letak roh itu, letak nyawa kita itu ada di mana. Apakah di kepala? Apakah di dada? Ataukah di mana? Teman-teman, Allah berfirman, "Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Katakanlah wahai Muhammad bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku. Dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Pengetahuan yang sedikit itu tidak akan bisa menembus satu kejelasan di mana roh itu berada. Artinya, kematian satu makhluk atau kehidupannya itu tidak bisa ditentukan oleh adanya kepala atau tidak adanya anggota badan lainnya. Apakah seseorang punya kepala, atau seseorang punya jantung, atau seseorang punya paru-paru, atau apanya rusak, atau ini segala macam. Tidak. Sekali-kali organ-organ tubuh itu hanyalah jasad. Hanyalah wadah kerangka di mana Allah membuat kerangka itu, jasad itu kemudian nampak hidup, kemudian bisa melakukan aktivitas. Karena apa? Karena ditiupkannya ruh. Adapun roh ada di mana? Wallahu a'lam bishawab. Maka teman-teman, kematian kita tidak ditentukan karena hilangnya kepala. Meskipun kalau kepala dipotong, tentu seseorang secara logika akan mengalami kematiannya. Tapi Allah tidak diatur dengan logika, teman-teman. Allah tidak diatur dengan itu. Ketika sebuah kepala menghilang lalu digantikan oleh Allah dengan kepala yang lain, bukankah Allah Maha kuasa terhadap itu? Ketika jantung seseorang diambil dan digantikan dengan jantung yang lain, kalau Allah menghendaki, bukankah itu mudah bagi Allah untuk menghidupkannya kembali? Jangankan
kepala, jangankan yang masih punya tubuh, jangankan yang masih punya semua organ, jangankan hanya berkurang satu organ, meski semuanya sudah mati, semuanya sudah dikubur, semuanya sudah rusak, Allah menyimpan coding setiap makhluk ada di tulang ekornya, teman-teman. Dan itu yang nanti akan menumbuhkan jasad seseorang dan dibangkitkan kembali di yaumil qiyamah. Teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Pelajarannya adalah bahwa matinya apa saja, termasuk yang diomongkan oleh para haters, matinya VTube. Ingat gak ada yang menyatakan bahwa VTube dalam maintenance 60 hari, sebelum 60 hari sudah menandatangani kematiannya. Bagaimana sebuah kematian ditandatangani, teman-teman? Ini pernyataan yang tidak masuk akal dan pernyataan yang bertentangan dengan keyakinan kita sebagai seorang makhluk yang meyakini adanya Tuhan. Bahwa kematian VTube misalnya tidak tergantung kepada IT, tidak tergantung kepada manajemen, tidak tergantung kepada siapa, salah satu di antara semua organ yang ada. Kematian VTube tergantung kepada kekuasaan Allah. Itulah mengapa, teman-teman, akhir-akhir ini, beberapa hari yang terakhir ini, saya selalu menyampaikan, ayo teman-teman VTuber berdoa dan abaikan haters. Karena kematian VTube tidak ada di tangan haters, kematian tidak ada di tangan manajemen, kematian tidak ada di tangan IT, kematian tidak ada di tangan pemilik, kematian tidak ada hanya di tangan members. Kematian ada di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak, meskipun solid manajemennya, meskipun besar kemampuan pemiliknya untuk mengeluarkan uang, meskipun besar jumlah membernya, meskipun tidak ada hatersnya, sebuah perusahaan bisa saja mati. Teman-teman, ini yang kadang-kadang kita lupa. Lupa bahwa kematian setiap yang pernah memiliki kehidupan, kullu nafsin, setiap yang memiliki kehidupan pasti suatu saat akan mati, dan itu bukan urusan kita. Urusan itu ada di tangan Allah, teman-teman. Maka siapa yang menghidupkan? Yang menghidupkan Allah. Siapa yang mematikan? Yang mematikan adalah Allah. Lalu kepada siapa kita minta hidup? Kepada Allah. Kepada siapa kita meminta perlindungan agar tidak cepat mati? Kepada Allah. Bukan umur kita yang cepat mati, tapi upaya kita, usaha kita, ma'aisyah kita, kita mintakan ya hanya kepada Allah. Jadi tidak usah keder ketika para hater membuat pernyataan-pernyataan yang seakan-akan mengakuisisi hak prerogatif atau kekuasaan Tuhan. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sejatinya apapun yang dilakukan manusia, kalau itu tepat, kebetulan tepat, sejatinya itu adalah perbuatan Allah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ketika engkau melempar sesuatu dan kena, sejatinya yang mengena itu bukan lemparanmu, tapi lemparan Tuhan. Teman-teman, itu semua jelas. Jadi ketika membaca komen-komen haters, seringkali saya malah ketawa sendiri. Kenapa? Karena ketika seseorang membuat atau menulis komen tanpa memahami intisari dari apa yang sedang dibicarakan pembicaranya, itu artinya dia tidak, pertama mungkin tidak menonton, kedua mungkin tidak memahami apa yang diomongkannya, ketiga mungkin memang tidak menggunakan
kemampuannya untuk berpikir, hanya cukup menggunakan emosinya untuk menulis sebuah pesan. Jadi teman-teman yang menonton video saya, siapapun, lovers, haters, siapa saja, coba pahami bahwa segala sesuatu itu yang ada di tangan kita ini, seyogianya bukan kita yang menentukan. Kita hanya bisa mengupayakan. Maka ketika kepala dipotong sama Allah, dikasih kepala yang baru, begitu mudahnya. Ketika jantung dipotong, dikasih jantung yang baru, ya Allah, begitu mudahnya. Karena sejatinya kita tidak membuat tubuh kita. Sejatinya meskipun kita makan, kita minum, kita menjaga kesehatan kita, sebenarnya bukan kita yang membuat semua itu. Kita minum, kalau minuman itu tidak ada gunanya untuk tubuh, bukankah sia-sia minuman kita? Kita makan, kalau makanan itu racun, bukankah sia-sia makanan kita? Teman-teman, kalau kita sudah tahu bahwa tubuh kita yang bikin Allah, umur kita yang menentukan Allah, nyawa kita yang memasukkannya Allah, nyawa juga yang akan mencabutnya malaikat Allah, maka buat apa kita ribut-ribut soal mati dan hidup? Kalau yang mengadakan video itu adalah Allah, yang menjaganya adalah Allah, yang menyelesaikannya, yang menghilangkannya, yang mematikannya adalah Allah, maka ngapain ribut-ribut? Jalani saja kehidupan ini dengan apa adanya. Jalani saja, berusaha saja. Cukup meminta, itu aja. Berusaha, sudah. Bekerja, sudah. Berpikir, sudah. Mengajak teman-teman, sudah. Apalagi? Berdoa. Dan biarkan Allah melalui alam ini menentukan segalanya. Kita terima saja. Kita tidak usah banyak menuntut, kita tidak usah banyak pesimis. Karena sebesar apapun tuntutan kita, kalau Allah tidak meridhoinya, nggak ada gunanya. Sebesar apapun kebencian kita, nyinyir kita, dan upaya kita untuk menghancurkan, kalau Allah masih ingin melanggengkan, juga sia-sia. Jadi saya kira cukuplah serahkan semuanya kepada Allah, dan kita cukup. Yang bisa berusaha silahkan berusaha. Yang memang tugasnya untuk menyelesaikan masalah, selesaikan masalah. Yang tugasnya berdoa, ayo berdoa. Itu aja. Oke, demikian. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selalu berpikir positif. Salam sukses.